terjun lah ke dunia diskotik. Dikasih lagi ini apa ndak happy kan, hilang lah pikiran yang udah galau dan terkena lah saya waktu itu yang dinamakan Parno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Jamesian di rubrik Ngulik Sosok. Dan sosok yang akan kita kulik-kulik pada sore hari ini adalah Bung Hardiansyah atau biasa dikenal dengan nama Bung Ian Kintil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, memang. Sehat, Ian? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk travel, rental mobil. Terus katanya ngeband biasa, saya santai ngeband. Ini beliau ini ada nama grup band juga, namanya The Bringas. The Bringas, Bang. Itu alirannya apa itu? Rock. Kontennya isinya lagu-lagu ciptaan seorang. Cuman dah lama sih itu band, dah lama saya bujang loh, Bang. Oh gitu. Temanya apa tuh? Tema tentang kehidupan tuh, Bang. Oh. Bang, band-band tuh. Sama kayak Bumerang lah ya. Macam gitulah. Pokok lagu-lagu itu tema tentang kehidupan yang pernah jalani lah. Dan juga katanya sibuk ke sosial. Sosial, alhamdulillah. Ya, mulai campaign itu lah ya. Kayak gitulah, Bang. Iya. Nah, beliau ini saya undang ke channel Jamesian karena beliau ini memiliki kisah yang unik, bahkan kelam ya di masa lalu, bahwa beliau ini adalah seorang mantan pecandu narkoba. Nah, ini penting untuk saya angkat karena semakin kesini kasus narkoba tidak saja di Kalbar tapi juga di Indonesia itu tidak pernah selesai, kawan-kawan. Nah, Bung Yan. Iya, Bang. Bung Yan ini mantan pecandu narkoba. Ya. Iya, Bang. Jadi kapan mulai Bung Yan terjebak ke dalam narkoba dan apa alasannya? Saya terjebak tuh seketika saya selesai tamat sekolah lah. Ya tahun 2000-an gitu. Apa, SMP, SMA? SMA. Terjebak tuh. Masih umur muda-muda lah. Iya. Kan? Apa alasannya? Seketika itu ibunda saya itu meninggal, mak saya itu di tahun 2006. Jadi apakah itu meluapkan hati, kekesalan hati? Seperti itulah, Bang, kekesalan hati kan. Karena kan saya dekat dengan mak saya. Oh gitu. Jadi macam mana saya untuk menenangkan diri kan. Jadi larilah ke dunia-dunia itu kan. Nah, pada saat itu narkoba jenis apa yang konsumsi? Saya waktu itu yang saya konsumsi itu sabu dan inek. Kenapa memilih dua jenis itu pada saat itu? Pada saat itu saya bertemu dengan kawan-kawan yang membawa saya. Ibarat itu bukan membawa sih, saya mengikuti. Kan ikut-ikutan. Saya ikut-ikut. Coba bang ini boy. Saya coba, enak rokok. Dan harganya pun agak terjangkau. Jadi kadang murah lah. Kadang murah lah. Enggak murah benar sih. Ibaratnya kocek saya itu masih insya-Allah ada lah. Ya, berapa kan pada saat itu harganya? Ya sekitar 50-an. Berapa sih dia? Saya kurang paham. Sedikit ya, untuk berapa kali isap gitu kan. Sabu gitu. Iya. Nah, waktu Bung Yan ingin mencoba di awal itu, apakah tidak berpikir bahwa barang ini akan merusak masa depan seperti itu, atau terlintas seperti itu? Karena kita waktu itu udah pikiran kacau kan, Bang. Pikiran kacau kan, orang tua ndak ada kan, apalagi yang terdekat kan. Kita ndak ada mikir kan, Bang, mau kesehatan apa, ndak ada. Karena kan jiwa muda. Iya. Kalau jiwa muda ini kan ayo-ayoan kata orang. Iya. Diajak orang ke kiri, ayo ke kiri. Diajak orang ke kanan, ayo ke kanan. Iya. Barang siapa yang dapat kawan yang jalur kanan, alhamdulillah. Ya, yang penting Happy, tenang dan gitu. Pikiran itu ndak menyangkut di kepala. Iya. Kan? Nah, waktu Bung Yan mau di tempat itu, di tempat pertama itu, waktu Bung Yan ingin
memakai Mm-mm. barang itu, apakah ada teman juga yang coba mengingatkan? Oh, enggak ada bang. Nggak ada. Malah Menganjurkan. cari kawan ya, Iya, menganjurkan iya. lah. Iya, iya, iya. Tak nih boy bang. Iya, 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 iya. Nah, itu kan walaupun murah, itu kan harus dibeli tuh. Mm-mm. Nah, harus dibeli dengan uang kan. Ah. Nah, dapat uang Bung Yan pada saat itu dari mana? Karena tabungan saya itu ada kemarin. Tabungan dari? Dari saya. Kan masih ada duit kan waktu itu. Orang-orang itu kan ya agak mudah didapat kak. Iya, iya, Ah, iya, iya, iya. Sampai habislah tabungan. Sampai menjual pokok habislah. Iya, 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 iya. Ya, nah, setelah ibu wafat itu, Bung Yan tinggal dengan siapa? Masih dengan orang tua saya. Oke, dengan ayah. Dengan ayah, Ya, dengan ya, adik. ya. Ya, Nah, enggak pernah. Adik ya pada saat itu. Adik tahu Bung Yan Enggak tahu deh bang, dia masih kecil dia. pada saat itu. Tapi Masih. kan lama-lama tinggal itu kan akhirnya tahu. Dia mungkin tahu aja, karena Iya, dia iya, takut iya. kan kita Iya, iya, anak iya, abang. iya, iya, Abang iya. Jadi tidak berani untuk. nggak berani mau Gitu. mau ngasih tahu pun karena dia masih kecil kan. Apalagi Saya waktu jiwa muda ya. jiwa-jiwa gitu. Kalau jiwa muda kan sedikit ya udah Iya, iya, emosi. iya, emosi. Apalagi kena barang itu kan emosi. Apalagi karena kameramen bro. Si muda emosi gitu tuh masih tidak labil dulu Iya, kan. iya, 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 iya. Buat mau diajak orang apa ya ayo. Iya, iya, iya. Jadi apa? Mungkin dia tahu Tapi dia ya Iya. payah agak tegah kan Iya, macam mana. iya. Kayak umur 17 18 tuh ya ada kayak kaulah muda menggelora-gelora Iya, lah iya, gitu iya, kan. iya, iya. Masih berapi-rapi, Iya. masih cari jati diri lah tuh orang. Iya, iya, iya. Nah, Yan udah nikah? Alhamdulillah udah bang, anak saya 2 perempuan. 2 ya. Untuk saat ini, rencana nak nambah nih. InsyaAllah kalau dikasih Allah Nambah kan. apa nih? Hah? Nambah apa nih? Nambah anak. Nambah bini bukan bang. Oke. Nah, pada saat Ian nikah waktu itu, Hmm. apakah Ian sudah berhenti atau masih dalam keadaan apa? Masih bang, Masih. masih. Nah, pada saat itu calon istri tahu? Nggak tahu, Oh, enggak tahu. nggak tahu dia. Oke, Ah. oke. Nah, tahunya kapan? Sampai sekarang sih sebenarnya sih dari ini sih nggak tahu dia, cuman ya dapat tahu aja lah sebenarnya. Ya, 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 Ya naluri seorang istri kan. Tapi enggak apa-apa nih ya. Nggak apa, karena pun udah masa lalu bang. Iya, iya, iya. udah, Kita udah. yang pandang sekarang masa depan. Ya, betul. Lupakanlah masa lalu. Untuk apa menoleh ke belakang? Kalau ke depan masih ada, macam mana? Iya, Kan? betul. Oh, jadi awal istri enggak tahu. pada Nggak saat tahu sampai itu. Tapi akhirnya tahu mungkin. Udah pasti tahu Ya, dah. tapi tahunya itu apakah Bung Yan cerita atau Dengan mungkin dia tahu sendiri? dia pasti orang kalau udah dewasa pasti tahu bang dengan karakter bang. Oh, iya, iya. Apalagi dengan omongan orang sekarang media sosial semua kan udah tahu. Iya, iya, iya. Dengan gini gaya gini, oh ini laki aku gini nih. Iya, iya. Tahu aja dia. Iya, iya. Cuman kan tak kuasa. Iya, iya, iya. Barat tuh ya pasti takut lah dia kan. Iya, iya. Nama gak suami istri. Iya, iya, iya. Nah, pada saat itu, pada saat zaman itu ya, zaman Bung Yan, narkoba jenis apa sih yang beredar di, yang sering, ya apa maksudnya yang paling banyak beredar? Ganja, inek, sabu itu paling marak waktu tahun 2000-an zaman saya masih Gitu ya. masih muda itu memang udah marak tuh. Yang paling sering dipakai apa pada saat itu? Ganja, kalau anak-anak muda tuh ya ganja, sabu, inek. Iya, 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 iya. Karena barang itu mudah didapat kan? Nah, yang paling berbahaya dari yang Bung Yan sebutkan tadi apa? Semua sih bahaya nih bang. Tapi yang paling mungkin kan ada apa? Yang paling berbahaya tuh ganja ya. Alasannya apa? Sarap kan? Oh, oke. Tergantung fisik sama sarap kita lah. Iya, iya, iya. Barang ini kan nyerang ke sarap bang. Oh, gitu. Dan dulu itu mainnya di mana? Di rumah kah? Sendiri? Di mana-mana bang. Di mana kawan ngajak, oke. Tapi biasa sering-seringnya di mana? Di luar, nggak luar? pernah. Di rumah sih nggak pernah. Diskotik? Kalau diskotik tuh paling dia makan inek ya. Oh, gitu. Oh, iya. Itu udah pasti bang. Kalau dunia diskotik tuh kalau orang nggak makan inek tuh bukan happy nama. Iya. Kalau hanya minum-minum itu nggak can. Iya, iya, iya. Kalau dulu zaman saya lah ya 2000-an tuh. Jadi harus pakai apa? Barang getar-getar badan gitu orang. Getar-getar.
Pokoknya itu kan getar-getar Iya, orang. iya. Nah, pada saat Ian gitu kan, setelah ibu meninggal kan, Nah, gimana sosok ayah? ada. Karena kan pada saat itu Ian lagi terpuruk juga kan, Hmm. sangat dibutuhkan sosok ayah di situ. Ada, ayah saya ada. Ayah saya itu selalu mengingatkan saya. Dia mandang dengan tebiat. Dia pasti tahu aja kan. Cuman kan karena kita tuh ego, Iya, iya, iya. mungkin ya pikiran saya lah. Mungkin ayah saya bilang biarkan ya. Anak laki-laki namanya kan. Iya, iya, iya. Anak laki-laki itu kan pasti dia ada akan berhenti di suatu saat apa yang nanti terkena kan. Iya, iya, iya. Jadi dibiarkan ya. Paling ya ngasih tahu ya. Hmm. Udah bang, Iya, iya, ya gitu iya. ya. Kalau laki-laki kan dia paling kalau ngasih tahu kita orang tua laki-laki ini paling sedikit ya, satu Iya, iya. patah dua patah. Iya, iya. Kalau emak kan pasti dia ngerocos Iya, sampai kita berhenti ya. Mau keluar ya, Iya, iya. telepon, biarpun dano kan udah banyak gitu. Kalau laki-laki ini kan Iya, iya. sepak terjang kau di luar itu kalau laki-laki kau punya tanggung jawab kau selesaikan urusan kau di luar. Itulah dia. Iya. Jadi memang setiap orang itu punya cara sendiri. Ada cara sendiri, Bang. Anak-anaknya. Kalau saya memang keras kehidupan saya. Iya, iya, iya. Nah, mungkin yang bisa ceritakan Nah, awal mula Ian itu terjebak sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti dari jerat narkoba. seketika itu saya memulai dunia itu setelah almarhum mak saya meninggal, Bang. Jadi saya itu ibaratnya kan dekat dengan mak saya kan. Tak terima. Kalau ya kita anak muda kan, ibarat anak dengan mak tu bagaimana lah kan. Jadi kita tu dekat benar dengan mak kan. Jadi setiap hari tu bayang terus dengan mak kan. Jadi macam mana cara ini mau melupakan, mau ikhlas lah kata orang tu. Itu kata orang ilmu ikhlas ni susah. Tapi Ya. kalau kita yang jalan itu susah, Bang. Iya. Macam mana cara mau melupakan kan. Semua orang bisa nyaman ngomong. Ya. Enak berbicara enak. Udahlah, ikhlas, lupakan lah. Iya, iya. Orang tua dari sana. Tak bisa kalau saya. Jadi saya cobalah keluar. Tapi memang Ian saat hubungan emosional cukup dekat ya dengan. Dekat sekali saya dengan mak, Bang. Iya, iya. Karena apa-apa kan mak saya. Iya, iya, iya. Jadi saya pergilah ke luar ngumpul. Kan zaman letting saya dulu kan ada namanya kumpul-kumpul tepi jalan. Main gitar itu. 5.000, 2.000, ada bawa rokok sebatang di telinga. Sama kayak saya dulu. Kan saya minum gitu kan. Ngumpul lah, minum. Ibarat tu minum arak, minum capcuan, kan minum tradisional. Mabuk terus setiap hari, mabuk terus kan minum murah. Jadi macam mana cara ngilangkan ini lebih happy lagi? Wah, splong. Gimana cara barang ini harus hilang? Maksudnya bukan barang itu, ingatan itu harus hilas lagi. Lupakan. Itu. Iya. Dapatlah kawan. Iya. Tapi pada saat itu dia tidak pernah cerita mungkin ke kawan, punya kawan dekat, kemudian cerita tidak ada. Zaman saya dulu tidak ada kawan dekat, Bang. Oh, oke. Ada pendekat saya ni orang tertutup, Bang. Kalau misalnya kalau saya ada masalah atau apa, saya tidak akan mau. Biar saya selesaikan seorang. Biar saya sakit di badan tapi saya tidak mau menyusahkan orang. Dulu. Jadi sampai mana tak ketemu kawan-kawan kan. Ya. Dapatlah satu kawan-kawan yang bawa saya itu. Agak kuat Bung ya. Jadi ketemu nih dengan kawan-kawan yang bawa ke dunia narkoboy. Wah, alias narkoba. Kan koboi, Bang. Narkoba ni kan bebas, koboi. Iya. Jadi, boy, kau mau rasa anu tak? Apa tu tau? Dia kan macam garam tu. Model. Kira saya kan dulu barang itu kan dimakan atau dia no. Iya, iya. Diseduh mungkin. Kayak garam kan. Iya, Kita iya. kan masih bujang kan tak tahu barang itu, Bang. Dan zaman dulu pun tak ada media sosial. Iya, iya, iya. Bahwa barang ini kan tak ada dulu. Jadi pergilah. Dibakar kayak rokok. Enak banget ni ya. Kayak rokok kan, kayak kita ngisap rokok kan. Enak aja. Terang ya sepikirannya. Enak aja. Long hilang. Tapi itulah ketagihan. Iya, iya, iya. Terus diajaklah ke dunia diskotik. Jadi lebih Itu mantap. mungkin masih ada uang. Masih sabungan saya alhamdulillah lah ada waktu itu kan. Terjunlah ke dunia diskotik. Dikasih lagi ini apa ndak happy kan? Iya. Hilang lah
pikiran yang udah galau, ibaratnya itu udah masa-masa itu kan. Sampai berapa tahun saya itu, mau sampai 8 9 gitu, lupa gak saya itu. Saudara ini kan dah lama saya tinggalkan dah. Sampai punya istri masih belum tahu. Dan terkena lah saya waktu itu yang dinamakan Parno. Apa itu Parno? Halusinasi tingkat tinggi, Bang.